gue gambarin di Gunung Gelis itu ada sebuah makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Damar Kelana. Nih teman-teman semua, kabarnya gimana nih? Pada sehat-sehat aja kan? Jadi di video kali ini saya kedatangan orang yang udah nggak asing lah, yaitu ada Bang Lukas yang akan menyumbang cerita tentang pendakian dia saat di Gunung Gelis. Jadi kalau teman-teman penasaran, ya simak aja yuk ceritanya. Nih Bang, kenalin lagi Bang diri lu Bang. Ya, nama gue Lukas Priyatno. Gue tinggal di daerah Bekasi. Nih lu kan penulis nih Bang ya, yang gue tahu. Ya, Ya cobalah kasih tahu ke teman-teman Damar Kelana nih, lu nulisnya tuh tentang apa aja, dan kalau orang-orang yang penasaran ingin baca tulisan lu tuh harus kemana gitu. ya kalau gue sih nulis ya seputaran apa yang gue alamin aja sih, Mar. Yang gue alamin dari ya semenjak gue tahu gunung lah, sebelum tahu gunung. Ya kalau biasa sih kalau gue nulis tuh di ini sih, Facebook. Di Facebook. Di Facebook gua. Facebook lu apaan Bang? Lo klik aja, cari di pencarian Lukas Priyatno. Nah situ ntar lo nongol semua tuh cerita-cerita gue semua. Jadi buat temen-temen yang seneng cerita horor atau mistis tentang di pendakian gunung nih, bisa aja langsung gabung ke grup Facebook Bang ya. Ya. Cerita horor pendaki gunung. Ntar linknya saya taruh lah di bawah biar teman-teman bisa baca juga kan. Jadi oke Bang. Nih gua penasaran nih, langsung aja lah lu ceritain Bang. Oke, pendakian gue di Gunung Gelis ini tanggal 26 Juli 2020. Berarti Baru- belum lama Bang. Belum baru berapa bulan yang lalu. Gue rencanain Gunung Gelis ini sebenarnya gue mau ngadain OT mah, open trip, tapi ke terbatas sama COVID waktu itu. Ya, jadi akhirnya gue putusin buat tetap berangkat nih, buat tetap jalan open trip. Cuman peserta waktu itu cuma ada 6 orang. 6 orang. Gue berangkat Sabtu pagi dari terminal Bekasi, sekitaran setengah 8 pagi. Berangkat berdua sama kawan gue cewek, namanya Felisa, dari Bekasi bareng. Cabut sekitar 4-5 jam perjalanan, setengah 12 siang lah gue sampai di daerah Parakan Muncang. Nama daerahnya Parakan Muncang, udah masuknya di Sumedang waktu itu. Gue turun dari bis, handphone lobet, gue cas dulu ke warung kopi kan, sambil gue pesan kopi segelas sama teh gelas waktu itu. Ya dapat berapa persen, gue ngabarin kawan gue nih, namanya Mas Eko. Mas Eko ini kebetulan kawan gue dari SMP. Waktu itu pertama kali gue muncak, kenal gunung itu tahun 99-2000 di Gunung Gede Pangrango. Pertama kali muncak, iya sama Mas Eko ini. Akhirnya gue kabarin, Mas, gue udah sampai Parakan Muncang nih, Paramon. Oh iya udah, Om tunggu 15 menit lagi gue sampai. Akhirnya 15 menit gue nunggu, sampailah Mas Eko. Gue nyampe sama Om Kewon. Om Kewon ini tetangganya rumah Mas Eko lah. Iya. Akhirnya gue cabut tuh dari situ, dari Parakan Muncang, cabut ke base camp, ke rumahnya Eko. Rumahnya Eko udah makan-makan di sana setelah kalian packing. Kalisa tidur tuh, dia tepar. Dan akhirnya pas packing, tasnya gue bawa ke belakang, udah gue packing semuanya, 3 tas gue bikin full. Jadi gini, kita harusnya kan 6 orang, tapi gue yang kawan gue yang dari Bandung ini, dia bilang kerjanya itu sampai jam 5 sore. Akhirnya gue putusin buat pecah bikin 2 kloter jadinya. Kloter pertama gue, Felisa, sama Mas Eko. Nah kloter keduanya ada Om Kewon, terus sama kawan gue 2 orang dari Bandung, Teh Krisna sama Kang Dian. Yaudah, gue sepakat. Akhirnya gue berangkat tuh sekitaran jam 4. Setelah packing jam 4 lewat, gue akhirnya berangkat nih. Udah trek, gue bertiga ya kan. Berangkat
Di pertengahan jalan udah masuk trek Bukit Jarian. Tengah jalan si Eko capek nih, capek. Jadi akhirnya gue putusin buat break dulu. Kan Felicia tetap jalan ke depan tuh, ke atas. Gue bilang sama Vel gini, Vel, lo jalan jangan terlalu jauh, jalan terus aja, yang penting gue masih aman ngeliat lo. Oh ya udah, masih kepantau yang penting. Udah di jalan tuh ke depan. Eko kan di posisi di bawah gue nih, kan jalannya kan udah agak nanjak gitu kan. Terus gue lagi ngerokok, tepat di arah jarum jam 12, tepat banget di depan gue. Itu gue lihat kayak ada orang ngintip, man. Ada yang ngintip gitu. Ada yang ngintip. Ada yang ngintip. Tapi jaraknya agak jauh, sekitaran 100 meter jaraknya. Tapi gue masih jelas banget dong lihat. Itu masih sore, sekitar 4:30. Gue ngerokok, gue liatin lagi, ini orang kok berubah jadi batang kayu. Jadi awalnya itu emang kayak orang lagi ngintip orang lagi ngintip. Cuman pas gue liatin lagi, ini orang jadi berubah jadi batang kayu, jadi bercabang gitu. Cabang. Itu kayak kesannya tuh kayak pala. Gue mikir positif aja. Oh mungkin nih ayalan gue atau apalah gitu lah, pikir gue. Masih berpikir positif. Cuman dalam hati gue nih ngomong, ini apaan ya? Kok udah gak enak gini, baru banget nginjak kaki gue. Kok udah kayak gini banget ya? Tapi gue gak mau ngecewain, nggak gue bahas juga di situ apa yang gue lihat. Akhirnya kok ngomong, yuk om lanjut lagi jalan. Nah singkat cerita sampailah di pos 2 Bukit Jarian. Di situ sekitaran 5:30. Langit alhamdulillah cerah tuh, Mar. Waktu itu pendakian gue cerah banget, nggak hujan gitu. Nggak hujan sama sekali, nggak mendung sama sekali. Kompor dikeluarin, kopi, logistik, karena di tas gue semua. Akhirnya gue bongkar tas gue sama tas Eko, bongkar. Bikinlah kita kopi 2 doang, Felisa enggak. Di selesai kita ngopi, kopi udah selesai, Felisa ngomong sama Mas Eko, Mas, ini dekat pemukiman warga ya? Terus Eko ngejawabin, enggak kok, ini udah nggak ada warga, ini cuman hutan pinus aja. Udah masuk hutan gitu. Iya, udah masuk hutan pinus, jadi nggak mungkin banget kedengaran suara orang gitu kan. Ya udah, dari situ kita nggak bahas lagi. Rokok, packing nih, kita siap buat nge-trek. Lanjut lagi nih berarti. Baru mau jalan, masih kedengeran suara azan. Akhirnya kita putusin buat break lagi aja, karena azan kan, ngamatin gitu kan. Udah. Kira istirahat lagi tuh bang setelah selesai azan maghrib. Ya istirahat azan maghrib dulu, istirahat sekitaran 10 menit. Kita mulai diri lagi nih, bangun. Terus Eko ngomong sama gue gini, Om, itu senter keluarin aja dari tas. Senter emang ada di gue semua. Yaudah, takutnya kita ketemu gelap di jalur batu. Setelah hutan pinus ada jalur batu namanya, sebelum jalur akar. Yaudah, senter gue keluarin, pegang satu-satu. Jalan lah kita masuk ke belok ke kanan, hutan duri gue sebutnya. Karena emang di sana sepanjang trek itu tuh duri semua itu. Itu cabang-cabang pohon bang? Iya, cabang-cabang pohon, cuman emang benar-benar jelas durinya itu tajam-tajam di sana. Jaraknya paling cuma berapa meteran lah, Mar. nggak terlalu jauh dari gua berhenti itu, dari gua break itu nggak terlalu jauh. Lagi asik jalan, posisinya gua di depan nih. Di depan gua, belakang gua Felisa, sweeper Mas Eko. Udah kita jalan lagi terus, tahu-tahu gelap, Mar. Udah mulai masuk malam. Iya, udah mulai masuk malam, tapi ini kayak apa ya? Lagi terang kayak lentara gini, tiba-tiba mati, gelap seketika langsung gelap semuanya. Udah langsung. Begitu, gue bertiga berhenti nih. Mendadak berhenti bertiga karena emang kaget kan, tuh orang tadinya terang tau gelap. Iya. Gue cuma lihat-lihatan doang nih. Udahlah, ajar lagi aja jalan. Gue sempet ngomong sama Eko, Mas, golok keluarin. Aduh, agak ke bawah, dia bilang gitu. Padahal tadi pas packing gue udah ngomong golok bawa.
soalnya jalur yang gue jalanin tuh udah hampir ketutup Mar. Udah hampir ketutup. Jadi gue bantai jalan lagi, itu kita udah mulai main lampu senter ya semuanya, tiga-tiganya, karena emang posisi udah gelap banget. Sampailah kita di hutan pinus. Itu anginnya kencang banget tuh Mar. Pas masuk hutan pinus itu anginnya kencang banget. Kalau para pendaki tahu masuk hutan pinus itu kalau hujan anginnya kencang pasti suara gitu nih. Kencang banget biasanya. Iya. Tapi ini enggak, anginnya kencang tapi nggak ada suara sama sekali, hening. Total hening kayak gini. Itu banget. Iya, itu kayak fenomenanya ya kayak gitu yang gue rasain tuh. Angin nerpa nih ke baju nih, kencang. Cuman tuh pohon pinus nggak ada suara sama sekali. Gitu aja udah. Begitu pas nyampe di hutan pinus itu, gue nemuin banyak jalur. Cabang, wah jalurnya banyak banget gue bilang. Tapi penanda itu ada bang? Nah itu gue lagi nyari. Gue bakal belok kemana nih ngambil jalurnya nih. Eko ngeliat nih, Mom, itu ada batang pohon tumbang. Nah itu emang kode kita, itu tanda kita buat naik ke arah trek Gunung Gelis. Itu kan masih masuknya di jalur pertama, jalur Bukit Jarian kan. Udah tuh, oh iya jalurnya ketemu. Lah udah lanjutlah gue jalan tuh ke bawah tuh. Gue liatnya ada beberapa pendaki nih sebelah kiri gue, sebelah kiri atas gitu. Gue lihat ada kayak ada pendaki lain. Cuman yang gue lihat cuma senternya aja nih mah, karena gelap. Begitu mungkin karena emang posisi si pendaki ini masih jauh mau pikir gue. Jadi tuh nggak gue ambil pusing lagi, gue jalan lagi tuh ke arah pohon tumbang itu, jalan terus. Lama-lama gue nemuin sebuah plang nih, sebuah plang, gue senter kan. Tempat gue baca itu dari inian tempat perhutani, kayak dilarang menanam. Cuman gue nggak terlalu jelas itu bacaannya apa lagi gitu, gue lupa juga. Dari situ gue lanjut jalan lagi nih jalan lagi, kok gue ngerasanya ini jalan bukan semakin naik makin turun. Gue nanya sama Eko, Mas, ini jalur bener nggak sih? Bener Om, emang ini jalurnya. Jalan lagi. Tetap ya jalannya gitu, landai. Gue nanya lagi sama Eko, Mas, ini jalurnya bener apa kagak sih? Kok gini banget jalurnya gitu. Terus Eko ngomong lagi kayak gini, bener Om, ini jalurnya bener. Jalan terus lagi, nah gue nemuin jalur batu, nanjak ke atas. Gue senang dong. Wah ini bener jalurnya nih. Kayak semangat gue sempat rekin anak-anaknya gitu ya, semangat. Udah tuh mulai bawa beban berat, tetap jalan ke atas. Tapi nggak lama nih jalan turun. Bukannya makin naik bang, malah makin turun. Bukannya makin naik nih, jalan makin turun. Udah, akhirnya dari situ gue makin mikir, wah nih nggak beres nih gue bilang jalannya. Gue lagi-lagi nanya sama Eko, Mas, ini jalurnya bener apa kagak? Bener Om, ini jalurnya. Ntar pasti kita nemuin ke jalur Jatiroke, dibilang gitu kan. Jalur yang sebenarnya Gunung Gelis. Tapi ya gitu, gue baru kesana juga ke Gunung Gelis itu ya kan, jadi nggak terlalu hafal trek-treknya juga. Tapi kalau Eko ini emang kasarannya emang penduduk situ, jadi dia tahu trek itu. Jadi jalan lagi, di sebelah kiri gue kan bukit. Bukit. Emang kan gue sering nyenter gitu. Nah ini gue kayak ada sosok bayangan, kayak si cowok lari gitu. Cepet itu bang, cepet banget, hilang di balik pohon. Di saat itu hanya lu aja yang ngeliat atau yang lain juga bang? Kayaknya sih cuman gue. Soalnya dua temen gue yang di belakang nggak reaksi apa-apa. Biasa. Nah biasanya jalan, kalau gue posisinya ngecek itu gue berhenti, gue kaget. Udah dari situ nggak gue ambil pusing, jalan lagi. Baru berapa meter ke depan, bayangan itu lagi nongol. Datang lagi bayangan itu lagi dari sebelah kiri, cuman posisinya ini lebih dekat. Deket banget deh gue sampai bilang, ya Allah itu apaan? Gue kaget banget itu gue. Kaget banget gue. Tapi ya gitu, gue lagi-lagi nggak ngomong sama yang lain. Gue lanjutin jalan ke depan. Sampai di depan nggak tahu gue itu jalan udah berapa lama, lupa juga karena emang udah jalan terus dan mikirnya.
sebelah kanan gue nih jurang Mar. Di sebelah kanan gue jurang. Di kanan emang udah jurang tuh. Ya kanan udah jurang. Waktu itu tas keril yang kita bawa bertiga tuh terlalu berat ke kanan. Kayaknya kayak ada yang narik kita buat ke kanan terus aja. Kayaknya berat banget. Tapi gue mikirnya gini, wah mungkin karena gue packingnya nggak bener nih, jadi kerasanya berat. Gue selalu pikir positif aja terus. Dari situ ini mah yang bikin gue ngeri di pendakian ini tuh, sosok yang ini yang gue lihat. Nah, dari jauh gue lihat kayak ada putih. Gue jalan lagi terus ngedeket, gue makin lama makin kelihatan berbentuk kayak rambut juntai bawah. Aku makin jalan ke depan, gue makin jelas ngeliat itu makhluk, makin jelas gue lihat itu makhluk putih, rambutnya panjang, hitam, juntai. Batu bang, kagak tahu deh gue. Wah, itu apaan nggak tahu deh gue. Gue makin ngedeket lagi, gue makin jelas lihat raut wajahnya nih Mas. Ini mukanya putih gitu, berantakan. Iya. Cuman gue nggak bisa jelasin itu hidungnya gimana, mulutnya gimana, matanya kayak gimana. Cuman dari ekspresi yang gue lihat dari makhluk itu, dia kayak marah. Mungkin marah karena kehadiran gue bertiga gitu kan. Lagian gue juga kan gak mau masuk ke daerahnya dia gitu kan. Udah dari situ gue cuman bilang, ya Allah, jangan ada di posisi ini. Gue pengennya balik aja gitu. Perasaan gue udah takut banget, dengkul gue, kaki gue udah gemeteran, lemes itu, udah lemes banget. Ini apa, makhluk yang gue lihat kaki hilang di situ aja. Tapi gue penasaran Man. Gue sempat ngeliat ke bawah, tuh gue sempat gue senter itu makhluk itu, sempat gue senter. Iya. Gue sempat gue senter, gue pastiin lagi karena emang nggak hilang. Gue penasaran mau lihat kakinya nih ada di mana. Sepanjang tuh senter gue senterin ke bawah, gue nggak sama sekali lihat kakinya sama sekali. Sampai itu emang nggak napak gitu bang. Iya, sampai hilang di bawah gelap jurang kan, soalnya jurang. Jadi kebayang lu gini, ini orang ini makhluk itu tingginya kayak apa kan, berarti kan itu jurang, padahal gue nggak bisa lihat kakinya ada di mana. Dari situ gue ngambil pusing lagi, di jalan gue udah makin nggak jelas. Gue kepentok sama aliran air. Jalur gue jadi kepotong sekitaran 1,5 meter tuh, jalur putus. Gue lihat sih emang dari atas sebelah kiri gue tuh kayak bekas aliran air, jadi motong jalur gitu. Jadi kepotong jalur sama aliran air itu ya, bang. Akhirnya gue putusin buat break karena jalur udah putus dong. Posisi udah malam tuh gitu. Udah malam, iyalah itu sekitaran jam berapa ya, makanya gue estimasinya rada bingung nih. Pas dari pohon tumbang sampai ke jalur itu gue bingung juga, tapi lama Mar. Ada lah sekitar 1 jam itu gue jalan ke jalur itu tuh, yang jalur terputus itu sekitaran 1 jam. Dari situ gue minta break, terus gue bilang sama Eko, Mas nih jalur keputus gimana nih gitu. Kata Eko ngomong, emang di depan gak ada jalur lagi Om, gini aja deh, lu berdua tunggu sini, gue coba cek ke depan gitu. Yaudah akhirnya gue lompatin itu jalur yang keputus, gue lompatin, gue jalan ke depan. Jalan ke depan sekitar 5 meter, gue sorot ke depan lagi, itu jalurnya udah makin parah Mas, makin sempit Mas jalurnya. Udah gue putusin buat balik lagi gini ke mereka orang kan. Balik, gue ngomong sama Iko, Mas jalur di depan udah nggak jelas, gue bilang gitu kan. Kira-kira kalau kita balik ke pohon tumbang itu akan waktu berapa lama ya, gue gitu. Bisa 1 jam lagi kata Eko gitu kan. Sekarang gini aja deh, gue putusin buat balik ke pohon tumbang lagi deh, soalnya kita nggak tahu nih jalurnya bener apa enggak, gue bilang gitu kan. Nah itu gue sama Eko nggak debat tuh di situ. Kita sepakat buat balik ke pohon tumbang. Akhirnya udah deh kita balik, tetap gue yang mimpin Kalisa tengah, Eko tetap di belakang. Jalan lagi nih kita nih. Nah, panjang nyalon itu gue nggak lihat yang aneh-aneh lagi Mar. Cuman ada sosok ini doang, tapi bayangan, cuman bentuknya kayak babi. Persis di depan gue, persis banget di depan gue. Bayangan bentuknya babi itu. Bentuknya babi. Gue pikir memang babi sih. Orang memang jelas banget gitu. Cuman
cuman kayak anak babi kecil gitu loh, kecil gitu. Gue center jadi kayak tanaman-tanaman yang di bawah aja gitu. Bayangannya tadi mana pikir gue kan. Udah gue bodoh, udah kepalang tanggung pikir gue, jalan aja dah, hajar dah, depan lagi hajar jalan. Nah ini jalur yang bikin gue aneh, jalur ini nih, gue lewat balik arahnya, gue nabrak sarang laba-laba terus mas, panjang trek jalan itu, sepanjang trek perjalanan sarang laba-laba yang gue tabrak. Berarti kalau gue visualkan nih, ini trek terbilang jarang gitu dilewatin pendaki bang. Iya bener, gue juga mikir kayak gitu. Tapi gue kan tadi lewat situ mas, balik kan otomatis lewat situ lagi. Iya. Tadi dari sana ke titik itu gue nggak nabrak sarang laba-laba. Kenapa pas giliran balik baru nabrak sarang laba-laba? Berarti tadi gue lewat mana? Iya. Itu loh, gue udah nggak pikir logik lah gue itu, udah nggak pikir logik. Tapi tetap udah gitu aja deh pokoknya udah. Yang penting gue sampai ke pohon tumbang aja dulu. Pikir gue udah kayak gitu aja, udah harus positif aja udah pokoknya. Dari situ lagi-lagi gue bilang nih jalur aneh. Dari sarang laba-laba, tahu-tahu gue nyampe di pohon tumbang. Nggak nyampe 1 jam gue nyampe di pohon tumbang, cepet banget itu. Bisa begitu bang ya? Itu dia yang bikin gue aneh mar. Cepet, gue langsung nggak lama, ya setengah jam juga nggak ada lah. Tahu-tahu nyampe pohon tumbang. Dari situ itu juga Eko yang nagesin. Oh pohon tumbang tuh. Iya. Tuh, gue udah sampai sini. Di situ gue minta break. Gue break dulu deh. Gue mau coba cari jalur lagi, gue eksplor jalur lagi nih ceritanya. Gue jalan ke atas, ke atas. Nah gue nemu jalur batu mar, Lalu ketemu jalur batu lagi nih. Gue ketemu jalur batu lagi, dan memang itu jalur yang benar. Itu jalur emang yang sering dilalui pendaki. Iya, gitu, itu jalur yang benar. Lu tadi sempat nyasar nih. Nah itu dia. Buat salah jalur lah kasarannya. Tapi kalau emang gue jelasin lagi, itu jalur yang tadi gue laluin nggak ada. Kalau dibilang tersasar ya mungkin tersasar, cuman gue nggak lihat jalur itu man. Setelah gue balik lagi baru gue kelihatan tuh jalur. Dari situ gue nemuin jalur itu, gue teriak nih sama Mas Eko sama Felisa di bawah, kan posisi gue udah capek banget soalnya. Fel, Mas naik, nih jalurnya ketemu, gue bilang gitu kan. Ya udah jalan. Habis dari situ anak-anak nyamperin gue nge-track nih mulai nih jalur tuh batu. Dapat berapa menit berjalan ke atas, Felisa ngomong sama gue, kayak udah mau sampai puncak ya, ini kok banyak banget suara orang. Terus gue bilang sama Felisa gini, iya Fel, bentar lagi sampai puncak, paling sekitar 15 menit. Tapi kalau mau tahu nih ya, jalur sampai puncak itu, dari jalur batu itu sampai ke puncak itu sekitar 1,5 jam lagi. 1,5 jam tuh estimasi waktunya. Jadi nggak mungkin banget nih Felisa denger suara orang di situ. Gue sih nggak denger apa-apa sih emang. Berarti emang si Felisa aja nih yang bener bang ya. Kalau Felisa sih tahu gue gini mar, kupingnya sensitif banget itu kuping dia. Dari situ Mas Eko ngomong sama gue, Om, break dulu, rokok, istirahat. Udah, dari situ gue ngerokok dulu Mare. Sambil ngerokok bang, santai lah, lu kayak baru sekali aja ke channel gua. Baru udah kedua kali nih Mare. Iya. Dia tuh minta break, akhirnya gue ngobrol nih sama Felisa. Kayak lu masih punya utang ya sama gue. Wah, utang apaan? Gue bilang gitu kan. Utang apaan Pel? Lu kan tadi udah bikin gue nyasar. Gue pengen nampol lo di atas. Kayak gitu. Emang sebelumnya sih Feli ngomong sama gue kayak gini pas di hutan duri. Kayak awas lo ya, jangan sampai bawa gue nyasar atau gue tampol lo. Dia bilang gitu. Lu ngomong apaan sih? Gue bilang gitu. Enggak lah, nggak bakal nyasar. Akhirnya nyasar juga kan tuh. Iya. Udah. Dari situ udah buat cancanan gue aja sih berdua sama dia. Gitu. Terus nih jalur gimana nih? Udah bener Pel, jalur ke atas. Kali nyikut gue. Tuh, udah gue jalan depanan. Dari sana depan jalan. Jadi itu udah tuh, Felisa jalan, gue tengah,
Terus Eko tetap di belakang gua. Bisa jauh nih, deh ke depan terus tuh Mar, naik ke atas terus. Nah gua udah masuk di jalur akar tuh, udah mulai ngerambat, megang-megang. Bisa jaraknya, wah jauh banget lah pokoknya itu. Dia tahu-tahu di depan, dia berhenti nih, Lisa matung. Begitu teriak, kakek. Nah kebetulan gue di tongkrong dipanggil kakek nih Mar. Iya. Dari dengar Felisa teriak itu, gue nggak pikir panjang, gue lari Mar ngejar dia tuh. Wah gue lewatin akar, gue lari ke atas, dibawa keril berat ya kan. Dari situ gue pegang tangannya, lu kenapa? Gue bilang gitu kan. Terus dia nunjuk ke depan, kayak itu apaan? Gue takut, dia bilang gitu. Jadi gini, gue gambarin di Gunung Gelis itu ada sebuah makam. Lebih ininya disebutnya petilasan. Oh, petilasan. Ya. Jadi puncak Gelis itu ya makam tersebut sebenarnya. Udahlah dari situ gue sambil gandeng tangan Felisa ngelewatin tuh makam itu. Terus gue ngucap Assalamualaikum. Dari situ udah gue jalan, tetap gue gandeng aja. Eko udah ada di belakang gue kan persis. Udah tuh gue gandeng. Sampailah kita di patok Gunung Gelis. Dari situ sebenarnya gue mau foto malam itu tuh, cuman karena ketutup tenda, jadi udah akhirnya gue nggak jadi foto. Jadi di Gunung Gelis itu tanggal 25-26 itu kebetulan MT Gelis ngadain acara bersih-bersih gunung Mar. Bersih gunung. Iya, bersih gunung. Jadi bisa kebayang lo di atas Gunung Gelis tuh ramenya udah kayak apa tahu. Dari situ gue nyari tenda nih buat nyari tempat buat diriin tenda. Nyari lahan buat diriin tenda. Karena emang kuotanya banyak, jadi gue agak sulit tuh Mar. Gue cari ke kiri nggak dapet, cari ke kanan nggak dapet. Ada selak lah dikit buat diriin 2 tenda cukup, cuman sebelahnya tuh jurang. Dari situ udah kepaksa kita diriin 2 tenda tuh di situ tuh. Diriin 2 tenda. Tenda pertama diri, ini angin tiba-tiba kenceng. Udah tuh, dibantu sama pendaki yang lain akhirnya kedirilah tenda gue berdua. 2 tenda itu diri. Situ gue udah bikin kopi lah buat kita santai ngobrol-ngobrol sambil mungkin kota kedua nyampe. Dari situ udah tuh gue nggak tahu gue sama Eko sama Felisa ketiduran. Bangun karena gue haus, gue lihat jam udah jam 2:30 Mar. Nah, gue mikir dong, ini kloter 2 kemana? Kok sampai jam 2:30 pagi belum nyampe puncak. Terakhir gue dapat kabar jam 11 malam itu dia udah arah trek ke Bukit Jarian, ke pos kedua. Kok sampai 2:30 belum pada nyampe? Pikir gue, ini orang pada kemana? Kayak gitu. Dari situ udahlah, gue lihat alhamdulillahnya di Gunung Gelis itu dapat sinyal Mar. Masih dapat sinyal. Gue lihat jam 2:30 itu ada WA dari Teh Krisna. Nah Teh Krisna itu kloter kedua nih. Bang, gue udah sampai Patok Gelis. Terus gue kabarin lagi, 200 meter lo maju ke depan Teh. Gue ada tenda gue di sebelah kanan. Ada 2 tenda berhadapan gue bilang. Udah dari situ akhirnya gue keluar tenda, bangunin Felisa, kalau gue menjemput anak-anak dulu. Nggak lama ada 3 pendaki nih datang nih, nggak taunya mereka datang. Udah tuh, udah kita tos-tosan, gue siapin kopi sama masak buat dia, masak mie kan, karena pada lapar. Udah dari situ kita udah ngumpul nih berenam. Mungkin kalau ceritanya sih udah kayak gitu aja sih Mar. Iya Bang. Kalau emang tapi gini Mar, kalau cerita yang kloter kedua tuh lebih parah lagi. Jadi, ternyata kloter kedua ini dia tersesat juga Mar. Dia tersesat juga. Tersesat. Start dari jam 9 malam, 2:30 pagi baru nyampe puncak Gunung Gelis. Gila lo berapa jam itu tersesatnya. Jadi gitu sih. Mungkin next time lah Bang, lu main lagi nih ke channel gua. Iya boleh. Udah nongkrong lah kita, ceritain lah tentang kloter keduanya nih. Mungkin ya teman-teman juga pada pengen tahu gitu Bang, pengen ngedengar kisah lu tentang di Gunung Gelis. Ketinggian 1281 mdpl. 1281 mdpl. Jadi buat teman-teman nih, kisah dari Bang Lukas masih segini aja, tapi bakalan dilanjutkan ntar part 2 buat tarik lagi nih Bang Lukas. Terima kasih banyak nih buat teman-teman semua. Jangan lupa
coba juga nih kalau emang video ini ada manfaatnya, menarik, kalian bisa like nih di sini dan subscribe di sini. Jadi itu aja, sekian, terima kasih banyak dari saya Damar Kelana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lukas ya udah, gua Lukas Priatno, gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.